Shalom saudara yang ada di rumah. Saya percaya saudara yang ada di rumah dalam keadaan baik-baik saja. Saudara, kita berjumpa lagi dalam ibadah online Yabes Community. Mari saudara, kita mau sama-sama untuk memuji Tuhan. Kita mau bersorak, mau merayakan karena Dialah Raja segala raja. Amin. Mari angkat pujian ini, katakan, ku diberi kuasa. Haleluya. Yuk, jangan malu-malu ya. Walaupun di rumah kita harus bertepuk tangan. Kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau beri hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari sama-sama sorakan. Woo! Haleluya. Sekali lagi sama-sama ya. Kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sekali lagi. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Hey! Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi ya, saudara yang di rumah ikut. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Amin. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari angkat kedua tanganmu. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya, kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Saudara bersuka cita? Amin. Amin. Bu Truli bersuka cita? Amin dong. Amin. Mari saudara, kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Mari buka hatimu saudara. Kita kasih yang paling terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, untuk kebaikanmu Tuhan di sepanjang hidup kami. Kami tahu Tuhan Kau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu ya Bapa. Dan saat ini Tuhan kami datang, kami membawa hati kami. Karena Engkau yang layak ditinggikan, hanya Engkau yang layak kami sembah. Terima kasih Tuhan. All the saints and angels bow before Your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, You are worthy of it all. You are worthy of
deserve the glory. All the saints and angels bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, You are worthy of it all. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Come on, sing. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, day and night, day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day. You are worthy. You are worthy of it all. You are worthy. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. Jesus, you are worthy. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things, and to you are all for from you are all things, and to you are all things. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Oh, you deserve the glory. Mari sembah Dia, angkat suaramu, sembah Dia. Engkau yang layak kami tinggikan. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Haleluya. Mari angkat suaramu, naikkan syukurmu. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya. Oh, kasih setiamu Tuhan. Mari lebih lagi angkat suaramu, naikkan puji-pujian. Oh, syukur bagimu.
Mari lebih lagi saudara, angkat kedua tangan. I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord, I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord, Kau sembah, Kau sembah, Kau sembah, Kau sembah, Kau sembah. Oh Tuhan, sekali lagi Kau sembah, Kau sembah, Kau sembah, Kau sembah, Kau sembah, Kau sembah. Oh Tuhan, Kau sembah. Oh Tuhan, sekali lagi Kau sembah, Kau sembah. Oh Tuhan, haleluya. Engkau yang kami sembah. Thank you Jesus. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas ibadah yang Kau berikan, yang Kau jadikan pada siang hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah kepadamu. Bapak, terima kasih atas pembicara yang hari ini yang Kau pakai Tuhan untuk menaburkan firman. Biarlah firman yang Engkau taburkan boleh menjadi berkat bagi kami semua yang boleh menikmatinya di sini Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kiranya Engkau memberkati pembicara hari ini Tuhan. Dimanapun ia berada, keluarganya Engkau pakai berlimpah-limpah, Engkau jaga dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk wadah yang Kau berikan, yang Kau jadikan pada kami Tuhan, Jabes Community. Biarlah Engkau sendiri yang berkarya, Engkau sendiri yang menjadikan apa yang Kau mau dalam kehidupan kami melalui Jabes Community ini Tuhan. Engkau pakai Pak Indra dan Ibu Truli. Biarlah hikmat yang daripadamu Engkau berikan bagi kedua anakmu ini supaya mereka boleh mengerjakan apa yang Kau kehendaki melalui Jabes Community ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan bagi bangsa negara kami yang saat ini sedang mengalami COVID-19 Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa setiap penyakit yang Kau izinkan terjadi Tuhan, itu bukan karena sesuatu yang sia-sia, tapi ada kehendak-Mu yang mau Engkau jadikan bagi kami Bapa. Berkatilah pemerintahan dari presiden, menteri sampai ke jajarannya yang paling bawah Tuhan, supaya mereka boleh mengambil setiap keputusan yang sesuai daripada-Mu Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk jemaat Jabes Community yang boleh setiap saat menikmati ibadah yang Kau berikan Tuhan. Biarlah dimanapun mereka berada, Tuhan berkati, Tuhan jaga dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus Kristus, selamat datang di ibadah online Jabes Community hari ini. Ibadah online Jabes Community dapat diakses melalui YouTube channel dan Facebook kami di @jabescommunity. Jabes Community juga mengadakan komsel online yang diadakan setiap hari Rabu pukul 8 malam. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin ikut serta di dalam ibadah komsel online kami, dapat DM ke IG kami dan Facebook kami di @jabescommunity untuk mendapatkan link melalui aplikasi Zoom.
Jabes Community juga mengadakan sharing live yang diadakan setiap hari Senin dan hari Jumat pukul 7 malam yang dapat diakses melalui YouTube channel kami dan Facebook kami di @jabescommunity. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ikut berpartisipasi dalam pelayanan Jabes Community dapat memberikan persembahannya melalui rekening yang tertera di bawah ini atau dapat menghubungi panitia Jabes Community. Demikian pengumuman hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar hari ini? Saya percaya saudara penuh dengan kebaikan Tuhan, karena kasih Tuhan selalu baru setiap hari, dan kasih-Nya tidak pernah putus dalam kehidupan kita. Dan apapun, dari manapun saudara berada, hari ini saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan siap melawat setiap kita hari ini, karena firman-Nya berkata 2-3 orang berkumpul di dalam namanya, dan Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Terpujilah nama Tuhan. Hari ini kita akan bahas satu topik yang menarik, topik yang sering dan topik yang harus kita lewati dalam kehidupan kekristenan kita, yaitu ada yang namanya fase pemurnian, ada yang namanya fase peremukan daripada Tuhan. Pak, kenapa dalam kehidupan kita selalu seperti ini? Apakah tidak ada jalan pintas? Apakah tidak ada jalan singkat untuk kita bisa menjadi Kristen yang dewasa? Atau kita tidak menjadi susah oleh sesuatu yang membuat kita harus bertumbuh? Saudara yang dikasihi Tuhan, mie instan yang dikatakan instan, kita harus memasak air dan merebusnya. Ada satu proses yang kita harus lewati. Apalagi dalam kehidupan ini, saudara, ada yang namanya satu proses pemurnian. Ada satu proses peremukan yang daripada Tuhan. Apakah peremukan itu yang dari Tuhan untuk menghancurkan kita? Saya percaya tidak. Karena Tuhan itu selalu punya rancangan yang baik atas kehidupan kita. Tuhan selalu punya rancangan yang terindah di dalam kehidupan kita. Namun ketika di dalam keseharian kita ada proses, ada pemurnian, ada peremukan, ada penghancuran kedagingan kita, Tuhan izinkan semuanya itu. Dan saya percaya setiap fase di dalam kehidupan kita tidak untuk menghancurkan kehidupan kita, tetapi untuk mendewasakan kerohanian kita. Yang percaya katakan amin. Saudara, dalam sebuah proses bertumbuh, dari kecil menjadi besar, dari lemah menjadi kuat, dalam sebuah benih tanaman yang kita tanam apabila di dalam pot atau di kebun kita. Coba perhatikan saudara, proses pertumbuhannya dari hari ke hari, dari minggu ke minggu saudara. Dari sebuah benih, terus masuk ke dalam tanah, menjadi tunas, tumbuh, akhirnya menjadi sebuah tanaman, mengalami proses pemupukan, penyiraman, ada penyinaran saudara, dan terusnya bertumbuh sehingga menjadi pohon yang kuat dan besar. Saudara masih ingat tentang perumpamaan biji sesawi? Dalam Matius 13 ayat 32 dikatakan, memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Biji sesawi, biji yang paling kecil. Namun apabila sudah tumbuh, firman Tuhan katakan, pohon yang besar itu bisa menjadi tempat burung-burung, menjadi tempat binatang-binatang berkumpul. Apa yang saudara bisa ambil dari ini? Sebuah proses yang terus berjalan. Tidak ada alasan untuk kita berhenti berproses. Ketika seorang berkata, saya sudah bertumbuh Pak Pendeta, saya bertanya, bagaimanakah orang itu bertumbuh? Proses apakah yang sudah dilaluinya untuk dia bertumbuh? Biasanya seorang Kristen ketika ditanya, apakah kamu sudah bertumbuh? Dia akan menjawab, setiap minggu saya rajin ke gereja Pak. Setiap hari saya dengar khotbah. Saya baca renungan harian, setiap
renungan harian saya baca. Tapi saudara, apakah itu yang dinamakan bertumbuh? Mungkin bisa terjadi. Tetapi untuk kita bisa tahu apakah seorang itu benar-benar bertumbuh, yaitu ketika masalah atau problem yang datang dalam kehidupannya. Apakah kehidupannya tetap kuat atau tetap rapuh? Bahkan rutinitas ke gereja, apakah tetap dia lakukan? Atau mungkin dia sudah tinggalkan? Itulah proses dalam kehidupan. Saudara, untuk proses bertumbuh, kita tidak hanya cukup datang ke gereja, dengar khotbah-khotbah rohani. Saudara, untuk kita bertumbuh, kita tidak hanya cukup datang ke gereja setiap minggu, dengar khotbah setiap hari, baca renungan firman setiap hari. Itu mungkin bisa diibaratkan penyiraman rohani. Tetapi untuk bisa menjadi maksimal, ada proses di dalam kehidupan kita, yaitu peremukan dan pemupukan yang dari Tuhan. Penyinaran matahari pada tumbuhan ada sebuah proses fotosintesis yang berkelanjutan dari hari ke hari. Proses itu reaksi dari luar yang menyakitkan mungkin, yang memanaskan daun-daun tanaman itu, tetapi proses dari fotosintesis ini mempunyai efek yang sangat baik untuk sebuah tanaman. Proses pemanasan dari sinar matahari itu dialami dari sebuah pohon untuk pertumbuhannya. Begitu pula di dalam kehidupan kekristenan kita. Proses pemanasan yang dari Tuhan, pemurnian yang dari Tuhan, itu baik untuk kesehatan jasmani kita. Itu baik untuk kesehatan rohani kita. Proses dapat berupa masalah yang luar yang kita hadapi. Dari orang-orang di sekitar kita, proses itu bisa ada. Banyak orang Kristen berkata, itu adalah raksasanya. Permasalahan itu adalah tembok besar yang menghalangi rasa nyaman kita dan membuat kita sakit, lelah, atau mungkin stres dari perasaan-perasaan lain. Tetapi proses permukaan itu harus terjadi. Saya katakan sekali lagi, proses permukaan dari Tuhan itu harus terjadi. Barulah iman kita bisa bertumbuh menjadi dewasa. Apa yang dimaksud proses permukaan? Pernahkah Anda mengalami proses permukaan dan pemurnian yang dari Tuhan? Mengapa sebagai orang percaya kita mengalami proses permukaan yang daripada Tuhan? Mari kita lanjutkan pembahasan firman Tuhan kita hari ini. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 16 dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Paulus menuliskan di dalam 2 Korintus 4 ayat 16, ada dua bagian dalam diri manusia. Yang pertama, manusia jasmani yang semakin merosot dari hari ke hari. Tetapi ada manusia yang berikutnya, yaitu manusia rohani kita yang semakin hari semakin diperbaharui oleh Tuhan. Manusia lahiriah kita adalah manusia jasmani atau manusia daging kita, tempat kita tinggal. Dan satu lagi adalah manusia batiniah, yaitu manusia rohani kita. Manusia lahir kita bersifat daging yang selalu menjadi penghalang Tuhan untuk bekerja di dalam diri seseorang untuk bisa bertumbuh dan bertumbuh. Tetapi banyak orang senang memperhatikan manusia jasmania, karena manusia jasmania itu kelihatan. Kita sering banyak memperbaiki tubuh kita, make up kita. Di Yohanes 12 ayat 24 dikatakan begini saudara. Yohanes 12 ayat 24 dikatakan, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia menghasilkan banyak buah.
tak seorang pun bisa menikmati sebuah tuaian bila biji atau benih itu dibiarkan saja, tidak ditanam di dalam sebuah media atau tanah. Jelas untuk berbuah, maka sebuah biji gandum harus terlebih dahulu jatuh ke tanah dan tertanam, dan biji itu harus mati. Kenapa, saudara? Dari pembacaan firman ini, biji gandum yang dimaksudkan adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sedang menggambarkan bahwa dirinya adalah biji gandum itu. Kalau Tuhan Yesus tidak taat sampai mati di kayu salib, ia tidak akan berbuah. Tidak akan ada penebusan dosa buat manusia. Dan tidak ada keselamatan dan kehidupan kekal yang manusia bisa nikmati. Dengan kata lain, manusia akan tetap berdosa. Maut tetap ada di dalam diri manusia. Tetapi Roma 6 ayat 23, karena kasih karunia Allah, hidup yang kekal dalam Kristus Yesus boleh kita terima. Tetapi oleh karena Tuhan Yesus mau taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib, maka ada buah yang dihasilkan, yaitu orang yang percaya kepadanya diselamatkan dan diperdamaikan dengan Allah. Apakah saudara sudah merasakan keselamatan yang daripada Tuhan? Apakah saudara sudah merasakan dan menikmati perdamaian yang Tuhan Yesus lakukan buat setiap orang percaya? Saya percaya saudara yang mengalami adalah saudara orang-orang yang sudah dilahirkan kembali di dalam Kristus. Saudara, saya suka sekali ketika istri saya masak, saudara. Ya, ketika istri saya masak, saudara, dia suka sekali memasak makanan kesukaan favorit saya, yaitu ikan bumbu kuning, saudara. Ya, setiap kali saya melihat bagaimana istri saya memasak, saudara, banyak sekali bumbu-bumbu di meja, saudara. Ada garam, ada cabai, ada ketumbar, semuanya, kemiri, kunyit, saudara, lada, semuanya ada, saudara. Tetapi semuanya itu tidak langsung dimakan, saudara. Tapi ada satu proses dari bumbu-bumbu yang ada. Bumbu-bumbu itu dikumpulkan oleh istri saya, disatukan, diulek, saudara. Digiling sampai halus, dan disatukan jadilah bumbu kuning. Setelah itu, saudara, bumbu itu baru bisa dipakai. Bumbu itu baru bisa dimasak dan disatukan oleh ikannya, dan mulai terasa aroma harum yang luar biasa. Saudara, tanpa suatu proses peremukan, tanpa satu proses penggilingan yang daripada Tuhan, hidup kita tidak bisa menyatu dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus mengerti betul misinya akan ke dunia ini. Kalau dia tidak mengerti, maka dia tidak akan mau menyerahkan nyawanya di kayu salib. Tapi karena dia mengerti bahwa manusia butuh kehidupan yang kekal, dia melewati yang namanya proses peremukan dari Tuhan. Dan Tuhan Yesus taat sampai mati, sehingga kita beroleh keselamatan yang kekal. Amin. Saudara, bila saudara lihat tokoh-tokoh di dalam Alkitab, semua tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh iman di dalam Alkitab, setiap mereka mengalami yang namanya proses kehidupan, proses pemurnian dan peremukan dari Tuhan. Dan saya percaya proses yang mereka alami seizin Tuhan bukan untuk menghancurkan mereka, tetapi membuat mereka bisa lebih baik dipakai Tuhan. Contohnya Yusuf, saudara. Saudara, kalau saudara ingat kisah Yusuf, ketika dia mendapatkan mimpi, visi yang daripada Tuhan, apakah dia langsung jadi raja? Apakah dia langsung jadi matahari, bintang yang bersinar? Tidak, saudara. Dia mengalami yang namanya titik terendah dalam hidupnya, di mana kakak-kakaknya memasukkan dia ke sumur, menjualnya dan menjadikan budak. Ketika dijadikan budak, difitnah, saudara. Ketika difitnah, dimasukkan penjara. Ketika di dalam penjara, dilupakan, tidak ada yang melihat.
Saudara, itu bukan sesuatu yang mudah. Dari seorang anak yang disayang oleh ayahnya harus mengalami yang namanya titik terendah dalam hidupnya. Dijual sama kakak-kakaknya, dijadikan budak selama berapa waktu Tuhan izinkan. Dan itulah yang membuat Yusuf bisa mengerti kehendak Allah. Dan kalau saudara juga ingat kisah Musa, saudara, seorang pangeran Mesir, saudara, seorang pengganti Raja Firaun pada waktu itu. Tetapi ketika Tuhan memanggil hidupnya, dia harus mengalami 40 tahun di padang gurun, menggembalakan domba. Dan domba yang digembalakan bukan miliknya, tapi milik mertuanya. Satu titik terendah dari seorang pangeran di Mesir, arsitektur terbesar. Kalau saudara lihat piramida yang ada di Mesir saat ini, itu salah satunya ada yang Musa buat, saudara. Tetapi Tuhan izinkan ketika dipanggil Tuhan, dia mengalami padang gurun, menjadi gembala domba. Dan gembala dombanya, saudara, bukan miliknya sendiri, tapi milik mertuanya. Saudara juga ingat kisah seorang Daniel beserta teman-temannya, bangsawan Yehuda, harus melewati menjadi seorang tawanan di negeri Babel, negeri orang fasik, saudara. Dan sampai menjadi orang percayaan Raja Persia. Dan kalau saudara ingat juga Abraham, ketika Tuhan panggil dalam kehidupannya, dia mengalami proses. Tuhan berikan janji, tetapi selama 25 tahun dia harus menunggu keturunannya lahir, saudara. Saudara, ternyata Tuhan tidak bisa memakai bahan-bahan yang mentah. Tuhan butuh ada yang namanya mengulek-ulek dalam kehidupan kita, saudara. Memproses, menggiling segala sesuatu kedagingan di dalam hidup kita. Bukan untuk menghancurkan kita. Itu proses merontokkan segala kedagingan kita, kekuatan kita, kebanggaan kita, yang dulu kita anggap sesuatu yang bisa membuat kita tetap kuat. Tapi Tuhan izinkan semuanya itu supaya setiap kita bisa dipakai Tuhan lebih lagi. Benih itu tidak bisa tumbuh dan menghasilkan buah sebelum benih itu jatuh ke tanah dan mati. Selama kita masih merasa diri kita hebat, selama kita merasa bahwa diri kita masih seseorang pintar, bisa melakukan segala sesuatunya sendiri, kemungkinan besar kita akan mencuri kemuliaan Tuhan jika kita diangkat dan dipromosi Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita, saudara. Sebab itu Ia tidak ingin dan tidak izinkan kita jatuh seperti itu. Maka Tuhan izinkan setiap kita mengalami sebuah proses, sebuah peremukan. Saudara, kita mungkin punya mimpi, kita punya tujuan, kita punya visi-visi. Tetapi sayangnya, mimpi itu terkadang tidak sejalan beriringan dengan kehendak Tuhan. Karena itu, saudara, Tuhan izinkan kedagingan kita dikikis habis, supaya sesuatu yang murni keluar dari hidup kita. Kita tidak mungkin menyembah Tuhan dan mengerti kerinduan Tuhan dengan kedagingan kita. Karena itu Tuhan butuh pengikisan, peremukan di dalam kedagingan kita, supaya kita bisa murni di hadapan Tuhan. Kalau kita belajar untuk menyerahkan mimpi dan ambisi kita kepada Tuhan, maka Tuhan memasukkan hidup kita ke dalam sebuah proses peremukan yang lebih dalam. Saudara, ketika kita menjadi sebuah biji, sebuah benih, apa yang saudara lakukan untuk sebuah biji atau benih bisa bertumbuh? Saudara akan memasukkan biji itu ke dalam tanah. Betul? Bila kita menjadi biji atau benih itu, apa yang terjadi, saudara? Di sana gelap. Betul, saudara? Di dalam tanah itu gelap, saudara.
Mungkin tidak ada sesuatu apapun selain mungkin hanya cacing-cacing tanah. Tapi saudara, ketika kita mengizinkan hidup kita masuk dalam permukaannya Tuhan, kita diizinkan masuk ke dalam tanah media yang Tuhan pakai dalam kehidupan kita. Mungkin tidak ada tepuk tangan di sana. Mungkin gelap, seakan-akan kita dilupakan. Tidak ada kelihatan tujuan ke depan seperti apa. Karena di dalam tanah itu gelap, tidak sesuatu apapun. Atau kita ingat bagaimana sebuah anak panah atau busur untuk bisa melesat, saudara. Anak panah itu ditarik ke belakang, mundur, saudara. Kenapa ditarik mundur? Bukankah dia harusnya maju? Seringkali kita bertanya seperti itu sama Tuhan. Tuhan, bukankah seharusnya saya maju? Tetapi kenapa seakan-akan saya mundur? Saudara, saudara percaya Tuhanlah ahli panah dan kita adalah busurnya. Dia adalah penjunan, kita adalah tanah liat. Kita seakan-akan ditarik sama Tuhan untuk sebuah tujuan, satu titik yang sudah Tuhan tetapkan. Karena itu, relakan hati setiap kita untuk ditarik mundur sama Tuhan, untuk masuk ke dalam titik yang baru yang Tuhan sudah siapkan. Pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman kita terkadang menjadi sulit untuk kita bisa mengandalkan Tuhan. Seringkali kita tidak bersedia menunggu waktunya Tuhan. Sesuatu yang kita rasa kita mampu, seringkali kita ambil keputusan sendiri. Orang yang belum mengalami pengeremukan itu ibarat kuda pacuan yang belum bisa dijinakkan, saudara. Ketika kuda yang belum bisa dijinakkan, ketika ditunggangi, dia akan melompat-lompat. Dia akan mencoba membuang orang yang ada di atasnya. Tetapi seorang yang sudah mengalami permukaan Tuhan dan dia mengalami proses sehingga dia belajar sesuatu, ia seperti kuda yang bisa ditunggangi. Dia akan masuk ke dalam satu dimensi yang baru, di mana akan ada kemenangan, di mana akan ada sukacita, dan di mana ada kemuliaan Tuhan yang menyertai hidupnya. Baik, saudara, apa yang kita bisa ambil dari Yohanes 12 ayat 24 ini? Hal yang pertama, saudara, peremukan, pemurnian atau kematian yang dari Tuhan, itu adalah keharusan. Dari Yohanes 12 ayat 24 ini, tidak ada buah tanpa kematian sebuah biji. Dan tidak ada kehidupan selanjutnya tanpa peremukan sebuah biji. Kehidupan gandum berada di dalam gandum itu dan terbungkus oleh kulit dari luarnya bila tidak ada peremukan. Selama kulit gandum itu tidak terbelah, gandum itu tidak akan tumbuh di dalam tanah. Jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, apa yang dimaksudkan mati di sini? Tak lain ialah terbelahnya kulit biji gandum itu diakibatkan oleh suhu pada tanah tertentu, oleh basah dan keasaman tanah tertentu, dan reaksi-reaksi yang lain. Saudara, bila kehidupan kita bisa menyalurkan kehidupan Allah, berarti kehidupan daging kita sudah mengalami peremukan yang daripada Tuhan. Kalau yang di luar tidak diremukan, maka yang di dalam tidak akan pernah bisa keluar. Jadi untuk bisa mengeluarkan kasih Tuhan, untuk bisa mengeluarkan kebaikan Tuhan, maka terlebih dahulu kita harus mematikan jiwa kita, pikiran kita, emosi kita, kehendak kita, keinginan kita. Seperti Tuhan Yesus mati di kayu salib, taat untuk menembus dosa-dosa kita bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara, peremukan itu adalah sebuah keharusan bagi orang yang percaya. Yang kedua, saudara, yang bisa kita pelajari dari Yohanes 12 ayat 24. Kematian satu orang melakukan perubahan yang besar karena ada orang yang mau diremukan jiwanya, sehingga roh Allah itu mengalir keluar seperti aliran-aliran air hidup. Dan hal itu telah ditujukan oleh Yesus sendiri dengan kematiannya di kayu salib, di mana air dan darah mengalir tercurah
untuk setiap kita. Sebuah roti dari gandum digiling, saudara. Air anggur diproses. Minyak narwastu dihancurkan untuk sebuah hasil yang bisa dinikmati banyak orang. Harga sebuah emas, saudara, cenderung naik dari waktu ke waktu sampai hari ini. Banyak orang suka akan emas sebagai perhiasan, sebagai ataupun investasi atau tabungan. Di pasaran emas yang 18 karat, 22 karat, 24 karat, logam mulia sampai 99,9%, saudara. Itu sangat disukai. Tapi untuk mendapatkan tingkat kemurnian yang demikian, emas harus mengalami suatu proses. Dibakar, dimurnikan, dipanaskan dalam satu suhu tertentu. Proses pemurnian ini dimulai dengan memanaskan emas tersebut di dalam api yang bersuhu lebih dari 1000 derajat. Kemudian dilakukan serangkaian proses kimia sehingga pemurnian emas semakin berkilau. Proses panjang yang begitu melelahkan, saudara. Tetapi ada satu kebahagiaan tersendiri ketika emas itu selesai diproses. Emas itu menjadi sangat berharga. Banyak orang tidak memahami hal ini, saudara. Mereka berpikir untuk menjadi orang Kristen artinya hidup tanpa masalah, hidup tanpa proses, hidup tanpa kesukaran. Saudara, sebuah mie instan yang dikatakan instan itu tidak bisa kita langsung nikmati tuh, saudara. Kita harus memasak air, merebusnya, membuka bumbunya, mengaduk-aduk, saudara. Baru kita bisa nikmati. Sebuah mie instan yang dikatakan instan untuk dinikmati harus membutuhkan proses. Begitu pula dalam kehidupan kita. Untuk bisa lebih lentur dipakai oleh Tuhan, kita harus mengalami sebuah proses. Yaitu peremukan untuk memperoleh hasil yang murni dari motivasi hati kita. Saudara, seorang hamba Tuhan, David Robert, pernah berkata begini, saudara. Pencobaan kita saat ini, betapapun pedihnya, sudah disaring melalui hikmat dan kasih Allah. Sang pemurni yang duduk di samping tubuhku, menjaga nyala api, mengamati prosesnya, menunggu dengan sabar, sampai emas itu murni dan wajahnya terpantul di permukaan. Saudara, Tuhan rindu di dalam kehidupan kita, karakter Kristus terpancar di dalam wajahnya. Apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa melewati proses permukaan dan pemurnian yang daripada Tuhan? Tidak ada yang lain. Bertahanlah dalam proses pemurnian iman. Percayalah, kita pasti bisa melaluinya bersama dengan Tuhan. Ketahuilah, kesukaran, kesengsaraan hidup bukanlah tujuan Tuhan. Namun itu adalah sarana yang Tuhan pakai untuk sebuah mahakarya di dalam kehidupan kita bisa keluar dan indah dinikmati banyak orang. Baik, saudara, saya akan tutup dengan satu ayat. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tahu akan kehidupan kita. Kalau hari-hari ini Tuhan membawa kita dalam proses permukaan, Tuhan membawa kita ke dalam proses pemurnian, tetap bertahan. Karena kita tahu kita akan keluar sebagai pemenang. Roh Kudus Tuhan berikan atas setiap kita. Itu ada di dalam kita. Dia adalah Parakletos. Dia penghibur. Dia yang memberikan kekuatan. Dia yang memberikan kemampuan dalam kehidupan kita. Karena itu, bertahanlah, saudara. Relakan hatimu mengalami proses pemurnian dan pembentukan dari Tuhan. Dan saya percaya, ketika proses pemurnian ini membuat kita menjadi semakin taat dan semakin lentur untuk dipakai Tuhan secara luar biasa. Karena itu, jangan lari dari proses dan pemurniannya Tuhan. Jangan lari dari permukaannya Tuhan. Karena kita tahu, semua Tuhan izinkan
bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk memurnikan iman kita. Jangan jadi Kristen yang gampangan. Jangan jadi Kristen yang anak-anak. Jadilah anak-anak Tuhan yang dewasa, yang siap dan rela diproses Tuhan melalui setiap waktu-waktu yang ada hari-hari ini. Dan saya percaya kita semua akan memperoleh mahkota kehidupan yang daripada Tuhan. Karena itu saudara, kalau saudara diizinkan Tuhan melewati satu proses, dan Tuhan bawa saudara keluar sebagai pemenang, ucap syukur di hadapan Tuhan. Dan jangan tinggi hati, karena semuanya itu karena Tuhan. Terpujilah nama Tuhan hari ini saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat proses demi proses yang hari-hari ini Tuhan izinkan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya apapun keadaan kami akan keluar sebagai pemenang. Karena kami tahu roh Tuhan ada di dalam kami. Roh itu yang memampukan kami. Roh Kudus yang akan membawa kami semakin kuat dan kuat bersama dengan Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.